Assalamualaikum solihah, selamat pagi semuanya. Pak Insan doakan kalian semuanya sehat walafiat dan semuanya masih diberikan segala urusan yang diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Nah, pada pagi hari ini Pak Insan akan menjelaskan materi tentang pemuaian benda akibat perubahan suhu. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu agar nantinya kalian pada saat mendengarkan penjelasan dari Pak Insan, kalian akan mudah mencerna ilmu yang sudah Pak Insan jelaskan ke kalian dan juga mudah dalam mendapatkan semua ilmu yang sudah kalian dengarkan semuanya. Baik, sebelum kita memasuki materi, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langkah selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Insan. Selamat mendengarkan. Semuanya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Insan, bahwasanya kita akan mempelajari materi tentang pemuaian benda akibat perubahan suhu. Nah, materi yang pertama yang ingin Pak Insan jelaskan yaitu tentang termometer. Di dalam termometer terdapat zat cair yang biasanya berisi air raksa atau alkohol yang tersimpan di dalam pipa kapiler. Cara kerja termometer berdasarkan sifat pemuaian zat cair tersebut. Nah, maksudnya bagaimana Pak Insan? Nah, ketika suhu meningkat, maka air raksa atau alkohol akan mengalami pemuaian sehingga air raksa ataupun alkohol akan naik dan menunjukkan angka skala suhu saat itu. Begitupun sebaliknya, jika ketika suhu turun, air raksa ataupun alkohol akan mengalami proses penyusutan. Nah, yang kedua yaitu tentang balon udara. Nah, seperti pada gambar yang Pak Insan tampilkan tersebut, itu adalah balon udara, anak-anak. Nah, cara kerja balon udara itu menggunakan konsep pemuaian gas. Dibandingkan zat cair dan zat padat, gas lebih mudah untuk memuai. Sehingga gas tersusun atas molekul-molekul yang dapat bergerak secara bebas. Nah, jadi pada balon udara itu nantinya di dalam balon udara itu akan tersimpan molekul-molekul gas yang nantinya akan membuat balon udara itu bisa mengembang secara sempurna. Dan yang lebih mengherankan lagi, balon udara tersebut bisa mengangkat manusia, anak-anak, bisa membawa manusia terbang. Nah, seperti itu ya, seperti yang ada pada gambar. Lalu yang ketiga yaitu tentang pemasangan kabel jaringan listrik ataupun telepon. Nah, pemasangan kabel-kabel jaringan listrik atau telepon sepanjang jalan dilakukan dengan cara longgar atau dipasang longgar ataupun kendur. Nah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi memanjangnya kabel pada siang hari dan menyusutnya kabel pada malam hari. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, karena intinya gini anak-anakku. Jika kabel itu dipasang secara kuat atau secara tarik itu nantinya kalau siang hari, kalau terkena panas matahari, nah tali ataupun kabel jaringan listrik itu biasanya akan memanjang, anak-anak. Jadi kalau tidak dibuat kendur, nantinya bisa terjadi yaitu putus kabelnya. Nah, begitupun malam hari. Nah, kalau malam hari bagaimana, Pak? Nah, kabelnya itu akan menyusut, anak-anak, karena terkena suhu dingin pada malam hari. Nah, seperti yang ada di gambar itu ya. Nah, kita lanjutkan yaitu ke sambungan rel kereta api. Nah, pemasangan sambungan rel kereta api sengaja dibuat bercelah. Nah, seperti yang pada gambar yang Pak Insan tampilkan, itu dibuat bercelah. Ya. Tujuannya apa, Pak? Nah, tujuannya agar rel tidak bengkok apabila mengalami pemuaian dan pertambahan panjang. Jadi, pada malam hari itu biasanya rel kereta api akan merenggang, anak-anak. Dan pada siang hari, kalau terkena panas matahari,
Nah, itu biasanya rel akan mengalami pemuaian, akan saling-saling berimpit. Biasanya seperti itu kalau terkena sinar matahari, terkena panas. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang pemasangan kaca. Loh, pemasangan kaca juga. Pemasangan kaca yang biasanya ada di rumah-rumah kalian. Nah, biasanya kaca pada jendela bisa pecah karena terjadi proses pemuaian saat terkena paparan sinar matahari. Nah, biasanya yang kalian lihat di rumah-rumah kalian itu pemasangan kaca jendela ataupun di dekat pintu itu biasanya ada jarak anak-anak. Nah, kenapa kok dikasih jarak? Lah, yaitu fungsinya agar kalau terkena sinar matahari secara langsung itu tidak terjadi proses pemuaian. Bahkan kalau seumpama kalian melakukan tidak dikasih jarak, itu biasanya nanti akan pecah anak-anak, langsung kena sinar matahari. Nah, seperti itu. Dari panas sinar matahari itulah yang membuat kaca akan menjadi pecah kalau tidak ada yang namanya renggang antara kaca yang satu sama yang lainnya. Selanjutnya yaitu pemasangan keramik. Nah, pemasangan keramik pun itu sama halnya seperti kaca, Nana. Jadi selain kaca, keramik juga bisa terjadi pemuaian. Nah, jadi setiap pemasangan keramik harus diberikan jarak. Nah, sama halnya seperti kaca, Nana. Jadi jika tidak ada jarak antara keramik satu sama keramik lain, maka nantinya akan terjadi proses pemuaian. Nah, seperti gambar yang Pak Insan berikan ke video ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu sambungan pada jembatan. Sambungan pada jembatan yang menghubungkan jalan, di kedua ujungnya terdapat sambungan yang berguna sebagai ruang pemuaian badan jembatan pada saat terik matahari. Nah, maksudnya bagaimana Pak Insan? Nah, bila tidak ada sambungan ini, maka badan jembatan akan melengkung pada siang hari karena terkena sinar matahari yang sangat panas itu. Jadi nantinya kenapa kok kalian kalau lewat jembatan tuh pasti ada sambungan-sambungan? Lah, itu fungsinya agar kalau siang hari tidak melengkung anak-anak, tidak bengkok jalan itu ya. Aspal-aspal ataupun besi-besi itu yang menghubungkan antara jembatan itu tidak bengkok. Nah, seperti itu. Jadi diberikan yang namanya ada celah anak-anak, ada celah. Selanjutnya, pengisian udara pada ban sepeda ataupun ban mobil. Nah, ketika kalian memompa udara ke dalam ban sepeda ataupun ban mobil, jangan mengisi udara terlalu banyak anak-anak. Nah, hal tersebut dapat berisiko ban akan meletus pada siang hari. Nah, kalau pada malam hari, ban akan mengalami yang namanya pemuaian. Nah, jika ban pecah, maka dapat terjadi kecelakaan anak-anak. Jika kalau terlalu kita memompanya itu terlalu banyak mengisi udaranya, maka itu kan otomatis ban yang ada di udara yang ada di dalam ban kalau pada waktu siang hari itu akan terjadi proses pemuaian. Nah, bahayanya apa? Nantinya jika ban pecah, maka dapat terjadi yang namanya kecelakaan dan akan mengancam keselamatan pengendaranya. Makanya kalian berhati-hatilah pada saat mau memompa ban. Jadi jangan terlalu banyak ataupun juga tidak boleh terlalu sedikit. Seperti itu. Selanjutnya, di agama Islam juga sudah diajarkan anak-anak bahwasanya manusia belajar itu harus menguasai ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai rasa ingin tahu. Jadi kenapa sih yang seperti tadi Pak Ihsan jelaskan tentang termometer, tentang balon udara, tentang pemasangan jaringan listrik, sambungan rel kereta api, pemasangan kaca, pemasangan keramik, sambungan pada jembatan, dan pengisian udara itu kenapa kita harus mencari tahu ilmunya? Kenapa sih? Karena di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu harus menguasai yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi sudah dijelaskan di surah Al-Alaq ayat 1-5, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yaitu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha kuasa, yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam.
Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Jadi kita sesama manusia, contohnya seperti Pak Insan sudah mengajarkan ilmu ke kalian bahwasanya apa saja sih pemuaian benda akibat perubahan suhu. Jadi contoh-contoh pemuaian benda akibat suhu. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai sesama manusia itu harus mempunyai sikap apuminanas, yaitu sikap saling tolong menolong ataupun sikap saling memberikan ilmu satu sama lain. Baik, mungkin itu saja yang ingin Pak Insan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.